Apa kabar, Bu? Nah, Alhamdulillah nah, baik. udah belum? Udah Oh, ngomong 1, 2, 3 dulu lah. nanti kalau yang udah di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di siaran YouTube Asyihab Official. Salam tauhid. Asyihab Mumtaz. Pada hari ini kita berjumpa dengan salah satu alumni pesantren Kilat Dewasa yang dibimbing oleh Bapak Kiai Haji Syihabuddin Haqitau, yang mana beliau ini adalah alumni pesantren Kilat Dewasa angkatan 124 yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 24 Februari 2008. Inilah saudari kita, ibu kita, kakak kita, Ibu Wisnarti. Selamat. Apa kabar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Sehat ya? Alhamdulillah. Pemirsa sekalian, kita perlu berkenalan dengan ibu kita yang luar biasa pada hari ini. Beliau adalah seseorang yang menginspirasi, terutama dalam hidup saya, terutama karena beliau ini kebetulan adalah ayah saya sendiri. Nah, sebagai seorang alumni pesantren Kilat Dewasa Asyihab, kita perlu banyak tahu beliau ini siapa sebenarnya. Begitu. Nah, Bu Wis, nama lengkap Bu Wis ini siapa? Taunya Bu Wis saja nih. Nama lengkapnya Wisnarti. Aslinya. Aslinya saya dari bapak saya orang Batu Raja dan ibu saya orang Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kebetulan ayah saya dengan Pak Syihab ini kakak beradik. Karena ayah saya yang tertua dan Pak Syihab ini yang paling muda. Alhamdulillah. Saat ini, Bu, nih, di tengah kegiatan Ibu saat itu 2008, Ibu mengikuti kegiatan pesantren Kilat. Sampai saat ini kesibukan Ibu apa tuh dari tahun? Saya tuh sebetulnya saya bergerak di bidang swasta. Swasta itu dalam usaha dari perkateringan. Kuliner lah ya. Ya kuliner. Jadi pada waktu itu ya saya sibuk sekali sebetulnya. Iya. Tapi paman saya ini selalu menganjurkan, cobalah pesantren lebih dicoba dulu. Kalau waktu itu usaha itu tidak akan habis-habisnya. Oke lah. Jadi pergilah saya ke sana selama 10 hari. 10 hari. Jadi dari tahun berapa, Bu, usaha kuliner Ibu itu? Dari tahun 78. Subhanallah, 78. Saudara sekalian, 78 itu jadi kok sampai hari ini berapa tahun itu ya? Udah 40 tahunan. Ya, 44 tahun. Kalau dalam Islam itu udah usia matang lah ya. Nah, jadi dalam perkulineran ini para pemirsa, beliau ini profesor doktor. Nah, mau masakan apa saja dari ujung sampai barat, nah beliau inilah profesor doktornya. Bu Wis, ada berapa, Bu, anaknya? Putra saya 3. 3. Cucu Sekarang 4. Nah, bayangin aja tuh. Usia cateringnya aja usahanya itu sudah 40 tahun. Jadi Ibu ini usianya berapa, Bu? Insya Allah sampai saat ini sudah hampir 70 tahun. Subhanallah, 70 tahun. Jadi luar biasa ya. Sehat walafiat. Cantik, bugar, menginspirasi. Subhanallah. Insya Allah ini menjadi amal jariah beliau. Walaupun usahanya kuliner, tapi menjadi amal jariah karena ilmunya sudah banyak yang turun nih.
Nah, dan diamalkan oleh murid-muridnya. Ya nggak, Bu? Insya Allah. Banyak ya sekarang muridnya ya. Insya Allah. Luar biasa mantap ini. Untuk yang punya kegiatan acara-acara di Jakarta dan sekitarnya boleh memesan catering dari Ibu Wisnarti ini. Ya. Alamatnya di Rawamangun. Jalan Pulau Asem Raya, Rawamangun, Jakarta Timur. Nomor 2. Nah, itu. Kemudian untuk anak-anak Ibu sendiri sudah mandiri semua ya, Bu? Insya Allah. Cucu berapa tadi? Cucu 4. Cucu 4. Anak 3. Subhanallah. Dan dulu Bapak dari mana asli? Padang ya? Dari Padang. Apa kegiatan Bapak dulu? Bapak dulu pegawai swasta. Pegawai swasta juga, agak PNS ternyata. Swasta Gak semua. diterima di PNS. Gak terima di PNS. Kalau bapak saya dulu gak boleh kita jadi PNS. Betul. Itu. Jadi swasta. Di bidang apa, Bu, swasta Bapak? Di perminyakan. Perminyakan. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Amin. Nah, ini beliau adalah salah satu alumni Pesantren Kilat Asyihab. Salah satu nasihat yang bisa saya ambil tadi adalah bahwa kalau bekerja itu tidak ada habis-habisnya, Bu ya. Betul. Tapi dengan waktu 10 hari untuk belajar pendalaman agama itu sangat penting. Kita tinggalkan dulu urusan dunia untuk urusan akhirat. Padahal itu sedikit sebetulnya waktunya. Sedikit ya. Tapi waktu itu kita belajar juga sih sedikit. Mungkin godaan lah ya, untuk kita mengakhirkan kegiatan agama itu ya. Nanti gitu ya. Tapi sekarang janganlah. Janganlah ya. Subhanallah. Nah, itulah sekelumit daripada biodata seorang ibu yang menginspirasi kita semua bahwasannya belajar agama itu penting dan juga ternyata kegiatan agama itu justru mendukung kegiatan beliau dalam berusaha. Bukan dibalik, usahanya dulu baru agamanya, tapi agama itu sangat mendukung, menopang daripada kegiatan usahanya. Itu saja mungkin sekelumit biodatanya dan kita lanjutkan dengan bagaimana beliau mengikuti kegiatan Pesantren Kilat. Sebagai seorang alumni Pesantren Kilat Dewasa yang menjadi motivasi Ibu dalam mengikuti program tersebut itu apa, Bu? Motivasinya pertama-tama yang lebih mendalam untuk saya itu untuk memperdalam ilmu tauhid. Ya, yang dipelajari di Pesantren Kilat itu mengenai cara sholat yang betul, yang baik dan yang benar. Kemudian apa lagi? Kemudian ya mengenai adab apa? Ya adab sopan santun kepada keluarga, kepada orang tua maupun kepada sanak saudara. Gitu. Ya. Waktu itu Ibu yang pesertanya di saat Ibu ikut program tersebut ada berapa orang, Bu? Hampir sekitar 25 atau sekitar 25 lah, 25 atau 2. Itu menurut kami itu kata Pak Syihab, itu dia itu pesantren yang paling banyak itu sepertinya. Ya. Jadi berkelompok ya, berjenjang seperti itu betul, ya. Enggak sekaligus gitu kayak pendaftaran sekolah tidak, gitu ya. Tidak. Mereka dipilih memang untuk paling banyak berapa lah. Ini karena permintaannya jadi akhirnya ditambah. Sebetulnya masih ada yang mau minta itu. Iya. Tapi itu foto apa, Bu? Ini foto alumni kami. Bersama Pak Syihab sendiri. Subhanallah, rame ya. Rame. Ada kenang-kenangannya. Ini perlu dokumentasi nih. Sampai hari ini tahun 2022, ini masih muda ini ibu kita ini. Subhanallah. Kira-kira siapa saja ini ya? Semoga kita dikumpulkan semuanya di surga ini. Amin. Nah, manfaat dari pesantren kilat itu, Bu, yang dirasakan, ini kan dari tahun 2008. Yang Ibu rasakan sampai hari ini tuh bagaimana? Pertama itu mengenai cara sholat yang baik. Dan kita mendalami apa yang waktu kita sholat itu yang kita resapi. Jadi betul-betul untuk memberikan kita kehusukan.
Alhamdulillah. Terasa jadi manfaatnya ya. Insya Allah terasa. Yang apa benar Bu? Kami ini kan masih jauh ya dari masa itu. Nah, para alumni pesantren kilat ini itu di mana aja mereka itu? Mereka ini dari Palembang juga ada, dari Jakarta juga ada, selain dari saya ada berapa orang itu dari sekitar Kota Bumi mungkin juga ada, dan dari Tanjung Karang dan Sumatera Selatan lah. Iya. Kemudian Bu, ketika pelaksanaan pesantren kilat itu berapa lama Bu? Hampir 10 hari. 10 hari saja ya? 10 hari. Enggak 1 bulan atau setahun? Ya mungkin sebetulnya ingin, tapi kita kan mereka kan ada yang bekerja. Oh iya. Nah, jadi nggak mungkin terlalu lama untuk kita 10 hari lah ya. untuk cutinya. Tinggal di sana 24 Iya, jam. Yang membimbing langsung ada guru lain selain beliau? Ada ustadz-ustadz yang di yayasan itu ada. Ada ya. Oh begitu. Tapi yang utamanya itu beliau yang memimpin, yang 100% itu hampir beliau lah. Yang paling berkesan di situ, pelajaran yang paling berkesan apa? Pelajaran kehusuan atau pelajaran tentang pendalaman Al-Quran? Hampir sama ya, pendalaman Al-Quran, pendalaman untuk tauhidnya. Tauhid itu kan mungkin untuk seluruhnya ya barangkali ya. Untuk sholatnya, untuk adab-adab untuk ada keluarga, dan untuk menghormati orang tua, itu yang lebih dia utamakan waktu itu. Nah, untuk Ibu sendiri gitu ya, saat ini kan beliau sudah meninggal. Kira-kira apa pesan ataupun harapan Ibu kepada generasi penerusnya? Oh ya, terutama sekali kalau bisa dilanjutkan gimana perjuangan beliau ya untuk menjadikan yayasan itu lebih bagus, dan untuk pelajarannya terutama kedisiplinan untuk beribadah. Gitu. Kemudian pesan-pesan nih. Pesan-pesan ya. Buat sekarang kan sudah nggak ada lagi, tapi kegiatan di yayasan itu terus bergulir. Pesan-pesan untuk para wali murid yang sekarang masih menyekolahkan anaknya di tempat tersebut, anaknya ataupun orang tuanya apa tuh kira-kira? Pesan-pesannya atau saya rasa ya, anak-anak itu kalau bisa dibimbing untuk sekolah, jangan di sekolah saja, di rumah pun mereka harus Pembimbingan orang tua ya. Betul. Di sekolah itu mungkin sekitar kalau bisa mungkin di sekolah itu bisa paling cuma 40% ya. Yang lebih banyak ini mungkin di rumah yang lebih banyak. Dengan orang tua ya. Orang tua. Jadi apa yang dipelajari di sekolah, di rumah harus diterapkan, dan terutama orang tuanya sendiri harus disiplin juga, itu yang penting. Untuk mencontohkan ya, betul. Membuat lingkungan yang baik. Begitu, alhamdulillah. Nah, Ibu Wisnarti, sementara ini yang dilakukan di rumah, di sinilah maksudnya ketika Ibu sebagai seorang alumni itu catatan-catatan ataupun kenangan-kenangan, catatan pelajaran dari beliau itu ada nggak? Ya, ada catatan. Ada ya. Masih ada catatan. Ya. Sebagai bila mana nanti kita bukukan ilmu tersebut, sepertinya pelajaran tersebut nggak bisa dilaksanakan oleh banyak orang ya, orang-orang khusus kayaknya ya. Nah, kalau catatan-catatan itu ada Bu? Ada, masih ada kalau salah saya itu. Catatan. Biar dikumpulkan. Tapi ya mungkin nggak ada, cuman sangat sedikit ya. Sedikit. Mereka waktu itu beliau itu waktu kita pesantren itu mereka tidak banyak menulis, jadi hanya praktek ya, hanya lisan gimana dengan praktek. Langsung aja, karena yang ikut itu kan mungkin bukan anak muda-muda ya, mungkin orang tua yang sudah males nulis atau bagaimana, jadi secara otomatis aja. Oh begitu. Jadi praktek. Jadi praktek dan lebih menyerap ke hati sendiri. Iya. Harapan Ibu nih yang terakhir nih bagi para alumni nih, sekarang udah 2022, sebabnya nggak terkumpul lagi nih, gimana nih para alumni? Kalau bisa sih ya dari yayasan tuh kan yang merasa alumni dari Ashihab, kalau bisa ya bisa menghubungi Ashihab ya, terus nanti kita gimana atau kumpul-kumpul untuk pengajian apa, itu rasanya lebih bagus. Serioni lah ya, Iya, Serioni yang lebih bermanfaat. Nah,
itulah para jamaah sekalian, salah satu dari alumni pesantren kilat dewasa ini yang bisa bertemu dengan kita semua saat ini. Nah, terima kasih Bu Uis, motivasinya, pelajarannya yang dirasakan selama ini menjadi seorang alumni. Semoga apa yang didapatkan oleh beliau menjadi amal jariah untuk Bapak Syihabuddin Hakitau dan juga menjadi amal jariah untuk para santri-santrinya yang telah merasakan manfaat daripada ilmu yang diberikan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Wis atas sama-sama. pencerahannya. Semoga menjadi motivasi untuk kita seluruhnya. Marilah kita tutup kegiatan wawancara pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syihab Mumtaz.